video saya. Kalian semua pasti sering merasakan panas akhir-akhir ini bukan? Baik di siang hari maupun di malam hari, kita sering merasa panas. Kalian tahu penyebabnya apa? Yups, betul sekali. Karena pemanasan global. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pemanasan global. Jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my life after I found another. Apakah itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah kenaikan suhu rata-rata di permukaan bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Peningkatan emisi gas rumah kaca ini dipicu oleh kegiatan atau aktivitas-aktivitas manusia, terutama pada penggunaan bahan-bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Dengan terusnya meningkat kegiatan manusia ini, maka gas-gas yang dihasilkan dalam kegiatan-kegiatan industri tersebut juga akan terus meningkat di atmosfer, sehingga kadarnya akan terus makin banyak, terutama CO2 atau karbon dioksida, sehingga itulah yang nanti yang menyebabkan adanya gas rumah kaca. Pemanasan global ini disebabkan oleh efek rumah kaca. Untuk lebih menjelas apa itu efek rumah kaca, saya akan menggunakan ilustrasi dengan dua buah benda ini. Jangan fokus pada bendanya ya. Kita misalkan ini adalah matahari dan ini adalah bumi. Matahari menyinari bumi, maka bumi akan menyerap panas dari matahari sehingga membuat bumi menjadi lebih hangat. Sebagiannya lagi, panas matahari diserap bumi kemudian dipantulkannya ke atmosfer. Kemudian sebagiannya lagi, panas yang dipantulkan oleh bumi ini diserap oleh gas-gas rumah kaca, lalu dipantulkannya lagi ke bumi. Apa itu gas-gas rumah kaca tersebut? Nah, gas-gas rumah kaca itu terdiri dari beberapa senyawa. Yang pertama, uap air atau H2O. Yang kedua, karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga, gas metana atau CH4. Yang keempat adalah senyawa nitrogen oksida, dan yang terakhir adalah senyawa keluarga. Gas-gas rumah kaca tersebut tadi atau senyawa-senyawa rumah kaca tersebut tadi akan menyerap kembali panas yang dipantulkan bumi ke atmosfer. Setelah diserapnya, maka dipantulkan kembali lagi ke bumi. Kan seharusnya tadi panas tersebut tetap di atmosfer, tidak kembali ke bumi, tetapi karena adanya gas rumah kaca, maka dia membuat panas tersebut terpantul lagi ke bumi, sehingga bumi menjadi lebih panas. Sebenarnya, efek rumah kaca itu menguntungkan loh bagi kita, karena apa? Dengan adanya efek rumah kaca, maka suhu di bumi ini akan tetap terjaga seperti yang kita tinggali saat ini. Bayangkan saja, kalau misalnya tidak ada gas-gas di atmosfer, tidak ada gas-gas rumah kaca, diperkirakan suhu bumi bisa mencapai min 18 derajat Celcius. Tentu saja berbahaya kan? Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, banyaknya kegiatan industri, malah mengakibatkan gas-gas rumah kaca yang sebelumnya tersebut menguntungkan, malah sebaliknya teman-teman, merugikan. Karena apa? Terlalu berlebihan. Apabila gas-gas rumah kaca atau gas-gas di atmosfer itu semakin banyak, semakin menumpuk oleh kegiatan-kegiatan manusia, akan mengakibatkan tadi pemanasan global. Ditambah lagi oleh penebangan dan pembakaran hutan. Tidak ada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang menyerap karbon dioksida, sehingga karbon dioksida tersebut tetap terperangkap di dalam atmosfer dan membuat bumi menjadi memiliki suhu panas atau lebih dari biasanya. Nah, teman-teman, apa sajakah aktivitas-aktivitas manusia yang dianggap sebagai penghasil gas rumah kaca? Nah, aktivitas yang merupakan penghasil gas rumah kaca ada beberapa bagian. Yang pertama, transportasi, kedua, industri, ketiga, pembuangan sampah, keempat, pembakaran dan penebangan pohon, dan yang kelima, aktivitas pertanian dan peternakan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah transportasi. Transportasi kan kita ketahui,
setiap orang, meskipun berpergian jauh ataupun dekat, tetap menggunakan yang namanya transportasi. Nah, dalam transportasi tersebut, dia menggunakan bahan-bahan fosil, yaitu berupa BBM, bensin, solar, dan sebagainya. Yang dimana penggunaan bahan bakar fosil ini menyebabkan pengeluaran gas-gas rumah kaca, yaitu CO2 atau karbon dioksida yang keluar dari knalpot kendaraan. Makanya nanti kita sering diminta untuk selalu apabila berpergian atau menggunakan transportasi harus dicek dulu knalpotnya, karena apabila knalpot tersebut mengeluarkan asap, dia akan membuat polusi udara menjadi tercemar dan juga sebagai penghasil yang namanya tadi gas rumah kaca. Yang kedua adalah industri. Ada beberapa aktivitas perindustrian yang dianggap sebagai penyumbang dari gas rumah kaca. Misalnya, aktivitas industri freezer, pendingin ruangan, cat semprot, dan hairspray yang menggunakan CFC atau klorofluorokarbon. Yang dimana gas CFC ini memiliki dua dampak, yaitu sebagai penghasil rumah kaca dan juga bisa melubangi lapisan ozon, di mana lapisan ozon ini merupakan lapisan yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Apabila lapisan ozon ini berlubang, tentu saja bumi tanpa ada halangan langsung merambat ke permukaan bumi sehingga menjadi panas, bukan? Jadi gas CFC ini sangat berbahaya. Yang ketiga adalah pembuangan sampah. Penguraian sampah, terutama sampah organik atau sampah yang mudah busuk oleh bakteri pembusuk, juga dianggap sebagai penyumbang dari gas rumah kaca tadi, yaitu gas metana atau CH4. Jadi apabila ada sampah-sampah organik seperti sayur-sayuran, buah-buahan, itu kan cepat membusuk. Jadi pembusukannya itu mengeluarkan gas rumah kaca, yaitu metana atau CH4. Yang keempat adalah penebangan dan pembakaran hutan. Pada penebangan pohon, dia akan mengurangi tumbuhan atau pepohonan yang dapat menyerap CO2. Tentu saja apabila tidak ada pohon yang menyerap CO2, CO2 tersebut terperangkap di dalam atmosfer dan akan menyumbangkan gas-gas rumah kaca. Kemudian, pada pembakaran hutan, pada saat seseorang tersebut melakukan pembakaran hutan, pembakaran tersebut kan akan mengeluarkan asap, yaitu yang mengandung CO2. Tentu saja dia akan menambah adanya kadar CO2. Udah lagi tidak ada pohon yang menyerap CO2, ditambah lagi pembakaran pohonnya yang mengeluarkan CO2. Jadi double dong, CO2-nya menjadi semakin lebih banyak. Kemudian yang kelima adalah peternakan dan pertanian. Pada pertanian, gas rumah kaca dihasilkan oleh sampah organik tadi atau tumbuh-tumbuhan organik tadi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang membusuk, dia akan menghasilkan gas metana. Begitu pula pada peternakan, gas metana pada peternakan itu berasal dari mulut ternak itu sendiri dan kotoran-kotoran ternak yang merupakan juga penyumbang dari gas rumah kaca, yaitu metana. Itulah beberapa aktivitas-aktivitas manusia yang diklaim sebagai penghasil gas rumah kaca. Pembahasan selanjutnya adalah dampak dari pemanasan global. Ada beberapa dampak atau akibat dari adanya pemanasan global. Yang pertama, hujan asam. Kedua, perubahan iklim. Ketiga, mencairnya es di kutub. Keempat, menurunnya produktivitas pertanian. Kelima, menimbulkan penyakit. Dan keenam, berkurangnya spesies flora dan fauna. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah hujan asam. Hujan asam adalah hujan dengan pH kurang dari 5,7. Hujan asam ini disebabkan oleh beberapa senyawa, yaitu senyawa yang pertama karbon dioksida, kemudian nitrogen dioksida, dan belerang dioksida. Senyawa-senyawa ini akan bereaksi dengan air dan membentuk asam, yaitu asam sulfat, asam nitrat, dan asam karbonat. Asam-asam ini sangat berbahaya, karena apa? Bisa merusak bangunan, merusak tumbuhan, merusak hutan-hutan, dan juga menyebabkan kematian di delta air. Dampak yang kedua adalah perubahan iklim. Kenaikan suhu di permukaan bumi yang semakin panas akan mempengaruhi pergerakan angin, sehingga juga akan membuat perubahan musim atau perubahan iklim yang tidak menentu. Dampak yang ketiga adalah mencairnya es di kutub. Apabila suhu di permukaan bumi terus meningkat, akan membuat es di kutub akan mencair, sehingga akan menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil.
Selain itu juga akan membuat naiknya permukaan air laut dan bergesernya garis pantai. Dampak yang keempat adalah menurunkan tingkat produktivitas pertanian. Musim yang tidak menentu tadi akan membuat produktivitas atau produk dari pertanian menjadi berkurang. Kemudian juga dengan meningkatnya suhu bumi akan membuat kekeringan sehingga tanah menjadi tidak produktif lagi. Yang kelima adalah menimbulkan penyakit. Kenaikan suhu menyebabkan bakteri-bakteri dan virus menjadi lebih aktif. Selain itu juga membuat nyamuk yang berperan sebagai penyebar penyakit akan menjadi lebih lama bertahan hidup. Kemudian, lubangnya lapisan ozon akan meningkatkan paparan sinar ultraviolet dari matahari yang dapat menyebabkan kanker kulit. Keenam atau yang terakhir adalah berkurangnya spesies flora dan fauna. Musim yang tidak menentu membuat flora dan fauna atau hewan dan tumbuhan tidak dapat beraktivitas, sehingga mereka akan kehilangan habitatnya juga. Tentu saja akan membuat flora dan fauna menjadi punah. Itulah beberapa dampak atau akibat dari pemanasan global. Oke sobat, setelah kita mengetahui beberapa dampak atau akibat dari pemanasan global, tentu saja kita sebagai siswa harus memiliki peran untuk mengurangi pemanasan global ini. Pembahasan kita yang terakhir adalah upaya penanggulangan pemanasan global. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi adanya pemanasan global ini sobat. Yang pertama adalah penggunaan atau penghematan penggunaan BBM. Yang kedua adalah penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, penanganan sampah. Yang keempat, pencegahan kerusakan hutan. Yang kelima, meminimalisasi penggunaan freon atau gas CFC. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah uji emisi gas buang kendaraan dan pabrik. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, penghematan penggunaan BBM. Dalam menghemat penggunaan BBM ini ada dua yang harus kita hemat, yaitu penghematan menggunakan BBM dan menghemat juga penggunaan listrik. Untuk menghemat BBM, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Misalnya, menggunakan alat transportasi umum. Dengan menggunakan alat transportasi umum, tentu saja akan mengurangi penggunaan kendaraan yang mampu memicu adanya gas CO2. Kemudian, berjalan kaki atau menggunakan sepeda ketika pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh atau dekat. Dengan berjalan kaki ataupun menggunakan sepeda, tentu juga akan mengurangi adanya gas CO2 dari kendaraan. Selain itu juga, hal ini mampu memberikan hal yang positif bagi kita, yaitu dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda akan membuat tubuh kita lebih sehat. Kemudian, hal yang ketiga adalah membangun infrastruktur yang baik untuk mengurangi kemacetan. Kemacetan yang terus-menerus terjadi akan membuat pembuangan BBM yang secara cuma-cuma. Selain membuang BBM, juga akan memberikan pengaruh negatif, yaitu adanya gas CO2. Upaya yang kedua adalah penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Ada beberapa energi terbarukan yang ramah lingkungan untuk mengurangi adanya pemanasan global. Yang pertama, energi air, misalnya penggunaan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian, energi matahari, misalnya penggunaan listrik dengan menggunakan tenaga matahari atau energi matahari. Kemudian yang ketiga, energi angin menggunakan kincir angin. Kemudian keempat, energi laut menggunakan pasang surut air laut atau gelombang air laut. Dan yang terakhir adalah energi nuklir. Energi-energi tersebut merupakan energi terbarukan yang mampu mengurangi adanya gas rumah kaca. Upaya yang ketiga adalah penanganan sampah. Untuk menangani sampah ini, sering kita kenal istilah 10R. Apa sajakah itu 10R? Yang pertama adalah reduce atau mengurangi. Dalam mengurangi ini istilahnya itu kita harus mengurangi penggunaan sampah. Misalnya nih, ketika kita berbelanja sayur-sayuran atau buah-buahan, kita harus membelinya sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan berlebihan, karena apa? Kalau misalnya nanti tidak habis dikonsumsi, kita akan membuang sayur-sayuran tersebut yang tentu saja akan terbuang, membusuk, dan menghasilkan gas metana. Kemudian yang kedua adalah reuse
atau menggunakan kembali. Artinya, ketika kita membeli sesuatu barang, kita harus memilih barang-barang yang bisa digunakan kembali, bukan hanya sekali pakai. Yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Artinya, kita mendaur ulang terutama bahan-bahan plastik, mendaur ulang menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Kemudian, yang keempat adalah replay atau mengganti. Mengganti misalnya ketika kita berbelanja, yang awalnya kita menggunakan kantong kresek, kita memilih menggunakan tas. Karena apa? Kantong kresek kan nanti kalau sekali pakai langsung dibuang, tentu saja akan menghasilkan sampah. Kemudian yang kelima adalah repride atau pemeliharaan. Artinya di sini kita memelihara penggunaan barang-barang supaya tidak cepat rusak. Kan kalau misalnya rusak nanti dibuang dan akan menjadi sampah. Kemudian yang keenam ada composting atau membuat kompos. Sayur-sayuran atau buah-buahan tadi yang telah membusuk bisa kita olah menjadi pupuk, yaitu pupuk kompos. Yang ketujuh adalah replant atau menanam kembali. Ketika kita menanam pepohonan ataupun tumbuh-tumbuhan, tentu saja dia akan mengurangi kadar CO2. Karena apa? Kan pepohonan ini akan menyerap CO2 untuk bahan baku fotosintesisnya. Yang kedelapan, refill atau mengisi ulang. Misalnya nih, ketika kita berpergian biasanya menggunakan botol-botol plastik yang sekali pakai. Sekarang kita ganti menjadi botol aqua yang bisa diisi ulang. Kemudian yang kesembilan adalah refuse atau menolak membeli atau menggunakan. Artinya di sini kita menolak membeli bahan-bahan yang sekali pakai. Sama seperti halnya pada refill tadi. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10 adalah rating, memikirkan kembali. Kita harus memikirkan apakah dalam membeli barang ini akan bermanfaat atau justru akan menambah adanya sampah. Oke teman-teman, itulah istilah 10R untuk penanganan sampah. Kerusakan hutan. Untuk mencegah kerusakan hutan, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Kemudian yang kedua, melakukan sistem tebang pilih. Dan yang ketiga, menegakkan hukum bagi penebangan liar. Misalnya nih, ketika ada orang yang menebang pohon secara liar, maka dengan adanya hukum yang diberlakukan, maka mereka bisa mendapatkan sanksi atau hukuman. Upaya yang kelima adalah meminimalisasi penggunaan CFC atau freon dengan menggunakan bahan pendingin lain yang lebih ramah lingkungan. Yang keenam atau yang terakhir adalah uji emisi gas buang kendaraan dan pabrik. Untuk melakukan uji emisi ini berfungsi atau berguna untuk mengurangi adanya gas-gas polutan dari kendaraan atau dari pabrik. Misalnya ketika menggunakan kendaraan bermotor, kita harus melakukan pengujian emisinya dulu, apakah ada asap dari knalpot atau tidak. Oke, itu beberapa cara-cara untuk mencegah yang namanya pemanasan global.